Lihat saudara-saudaranya dibunuh. Hai Perdana Menteri Malaysia, untuk kalian semua, kau penerus bangsa kita, tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau faham. Kita bangsa Indonesia harus perang, harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh, supaya kau bisa hidup dengan baik. Beredar rekaman video amatir memperlihatkan 5 warga negara Indonesia terkapar setelah ditembak oleh otoritas maritim Malaysia. Dalam video tersebut tampak para WNI terkulai lemas dengan luka tembak. Wajah mereka juga terlihat pucat menahan sakit sembari menunjukkan luka tembak di beberapa bagian tubuhnya. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri Judan Nugraha mengatakan insiden ini terjadi saat polisi Malaysia berpatroli di perairan Tanjung Ru pada Jumat 24 Januari dini hari. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mengonfirmasi bahwa 1 warga negara Indonesia menjadi korban tewas akibat penembakan ini. Sementara ada 4 WNI lainnya yang mengalami luka-luka, 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Atas kejadian itu, Kemlu melalui KBRI Kuala Lumpur mengirimkan nota diplomatik untuk mendesak Malaysia melakukan penyelidikan secara menyeluruh, termasuk dugaan tindakan hukum yang menyalahgunakan kekuasaan dari petugas patroli. Jadi saya minta rakan-rakan yang pesawah-pesawah yang nak datang, kalau ada hal yang dimuskilkan atau dituntut, sedia saya menghubungi saudara Menteri Pertanian, Keterjaminan Makanan, saudara Mak Sabu, untuk mendengar dan menemui dan mengambil memo dan diulas, ya. Tetapi janganlah ganggu majlis negara yang melibatkan negara sahabat. Itu peringatan saya, dan saya telah minta supaya Ketua Polis Negara bantu untuk mengawal, tapi sebaiknya saya minta dielak. Ya guys, baik lagi bersama saya tentunya. Oke, kita bahas masuk ke segmen baru, yaitu tentang kejadian baru ya, yang viral banget. Maaf guys, buntut kasus penembakan 5 PMI di Malaysia. Presiden Prabowo tegaskan jangan cari pekerjaan lewat jalur ilegal, katanya seperti itu guys. Ya mungkin karena cari kerjaan itu susah banget ya, apalagi di Indonesia sekarang makin dipersulit dengan adanya batasan umur ya guys ya, dan buat orang-orang yang usianya udah lebih dari 30 yang mau cari kerja lagi itu susah banget gitu loh. Makanya nggak heran banyak orang-orang yang pengen kerja di luar negeri, apalagi penghasilan di luar negeri itu lebih besar daripada di Indonesia sendiri gitu ya, karena gaji di Indonesia kecil banget guys. Makanya mereka lebih memilih ke Malaysia atau Singapura ataupun di Eropa gitu, Jepang atau di mana gitu ya. Nah, ini beritanya seperti apa? Yuk langsung kita lihat bareng-bareng. Tapi sebelumnya bantu subscribe Uki Kelvin dan kita lihat beritanya guys. Mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Kita waspada, juga, Pak. kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Negara jiran Malaysia kembali membuat Indonesia geram. Kali ini, 5 pekerja migran asal Indonesia ditembaki oleh polisi kerajaan Malaysia di perairan Selangor. Kelima pekerja imigran asal Indonesia ini diduga akan melarikan diri dari Malaysia secara ilegal. Dalam insiden ini, 4 pekerja migran asal Indonesia mengalami luka-luka dan 1 orang tewas. Kejadian ini membuat hubungan antar kedua negara kembali memanas. Respon kejadian ini, ratusan massa geruduk Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Mereka melempari Kedutaan Besar Malaysia menggunakan telur sebagai protes atas tindakan sewenang-wenang dan arogansi kepolisian di Raja Malaysia. Massa juga mendesak agar pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan hukum. Sebagai warga negara Indonesia, apa respon kalian terkait kasus ini? Coba komentar. Pakar Hubungan Internasional Dina Prapto Raharja tegas menyatakan patroli agensi penguat. Ini tolong ya penegak negara Republik Indonesia, tolong jangan pernah kendor untuk lawan Malaysia. Lihatlah Malaysia, dia sudah salah, sudah benar-benar salah, dia tidak akan pernah ngaku. Itu sifat-sifat orang Malaysia. Walaupun dia salah, dia tak mau ngaku. Itulah
menjadi orang Indonesia, penegak hukum di negara Indonesia ini, jangan kendor, jangan kasih kendor negara sebelah itu. Indonesia di Malaysia, guys. Wih, ada CCTV, guys. Pak Sigit, gimana nih kasusnya? Ya, saya kira tadi saya sampaikan kepada para pimpinan TNI Polri, ya kan? Saya sampaikan peran mereka sangat penting. Mereka penegak kedaulatan, mereka penjaga kedaulatan, mereka penegak hukum. Jadi saya tekankan mereka harus menjadi pemimpin yang baik. Saya ingatkan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat, mereka diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat, rakyat yang membiayai TNI dan Polri. TNI dan Polri harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat. Dan saya tentunya minta TNI dan Polri, kita semua selalu mawas diri, selalu mengoreksi diri, selalu menertibkan diri, selalu menjaga disiplin. Dan saya tekankan mereka harus selalu di tengah-tengah rakyat. Teruntuk warga negara Malaysia yang nyangkut komen-komen di video gue. Gini ya saudaraku, saudara serumpunku, gue setuju banget kalau misalnya kalian tuh punya undang-undang yang harus ditaatin, setuju. Gue juga setuju tuh kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang datang ke negara lu tanpa izin, harus ditindak. Tapi masalahnya ya nggak ditembak juga, sampai mati lagi. Jadi ini bukan masalah kita membela orang-orang yang salah gitu, bukan. Ini masalahnya asal tembak. Sebenarnya kalau ada warga negara Indonesia yang datang ilegal terus lu amanin, terus lu tangkap aja tuh sebenarnya case close, nggak ada masalah. Kita pun juga warga negara Indonesia aman-aman aja. Dan itu yang namanya konsekuensi. Kan udah ada perjanjian antar negara ASEAN kalau nggak boleh asal tembak. Terus statement gue yang minta Pak Prabowo untuk kasih statement untuk diusut tuntas, untuk dicari keadilannya, itu bukan semata-mata ngajak perang, bukan. Biar semuanya clear aja gitu. Jadi kalau nanti ternyata terbukti nih aparat kalian asal tembak, nah itu biar pemerintah kalian itu yang hukum tuh. Jadi dalam insiden tersebut mereka telah diserang. Sobat Baku Antam, bertepatan dengan kedatangan Presiden Indonesia Prabowo ke Malaysia, bertepatan pula dengan insiden berdarah kemarin, penembakan 5 WNI di atas kapal oleh petugas keamanan Malaysia. Nah, jadi penasaran apa yang dilakukan Pak Prabowo ke Malaysia? Ternyata Presiden Prabowo ini melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di KL pada hari Senin kemarin, dan keduanya sepakat untuk menyelesaikan masalah-masalah bilateral termasuk terkait persoalan tenaga kerja yang disepakati untuk ditertibkan. Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia mendukung Malaysia menjadi ketua di ASEAN pada tahun 2025. Ini disampaikan Pak Prabowo dalam jumpa pers seusai pertemuan bilateral dengan PM Malaysia Bapak Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Kami dukung Malaysia menjadi ketua ASEAN pada tahun ini. Kami siap menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia dan para pemimpin untuk annual consultation yang akan dilakukan pada tahun 2025. Malaysia memang resmi memangku jabatan sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara untuk tahun 2025 yang merupakan kelima kalinya sejak blok ini didirikan pada tahun 1967. Jadi Pak Prabowo nggak ada itu mengecam aksi insiden berdarah kemarin, ya kan. Nah, Kementerian Luar Negeri RI juga mengkonfirmasi insiden penembakan terhadap 5 warga negara Indonesia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada hari Jumat. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM menembaki sebuah kapal yang diduga membawa WNI yang hendak meninggalkan Malaysia secara ilegal.
Penembakan ini dilakukan dalam rangka menghentikan kapal setelah diduga terjadi perlawanan dari WNI di atas kapal tersebut. Penembakan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan, kata polis Malaysia, dan dalam insiden ini 1 WNI meninggal dunia dan beberapa luka-luka. Data para korban juga masih terus didalami, kata Kementerian Perlindungan Warga Negara Indonesia. Kami juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden penembakan ini, termasuk kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur saat ini terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk proses penanganan oleh otoritas Malaysia. Tapi admin kemarin kaget dong setelah insiden penembakan Pak Prabowo tiba-tiba ke Malaysia. Ini ada apa ya? Ternyata mendorong Malaysia untuk jadi ketua ASEAN dong, ya kan? Jadi bagaimana menurut kalian? Waduh, kalian gimana nih? Kok seakan-akan, maaf ya, presiden tidak peduli ya dengan keadaan rakyatnya ya, tentang kejadian ini. Emang sih salah gitu ya apa yang dilakukan orang Indonesia, tapi warga Indonesia ini gitu maksudnya. Tapi bukan berarti, benar katanya tadi ya, ada yang bilang nggak ditembak juga, benar, harus jangan ditembak gitu ya, hanya diamankan. Kalau di penjara juga orang-orang Indonesia juga nggak akan seperti itu gitu loh guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah kalian memihak yang mana nih? Apakah benar apa yang dilakukan oleh pihak Malaysia atau enggak nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.